Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan kembali lagi bersama saya, berbagi pengalaman, motivasi tentunya, edukasi, cerita, dan tema yang akan saya bawakan di video kali ini adalah hindari perdebatan dan kurangi bicara seperti itu ya. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena menurut saya eh, ini adalah salah satu hal yang membuat atau yang memicu eh, psikosomatis kalian ya, atau sakit secara fisik yang kalian rasakan gitu ya. Namun sebenarnya itu hanya kekuatan pikiran saja yang membuat kalian seolah-olah merasa sakit begitu ya. Jadi ya, menurut pengalaman saya pribadi, eh, gangguan fisik yang saya alami ketika saya berdebat gitu ya, apakah dengan eh, keluarga, dengan saudara, dengan istri, dengan kerabat, itu biasanya saya terasa begah gitu ya, terasa perut kembung, kemudian nafas tidak beraturan begitu ya, kemudian jantung berdetak-detak, berdebar-debar gitu ya, kemudian pikiran terasa kalap gitu ya, terasa kram, kalap gitu, tangan dan kaki juga kram gitu ya. Nah, karena eh, tanpa kita sadari, setiap kita berdebat gitu ya, ada, walaupun hanya masalah yang sederhana begitu ya, kita tidak bisa memungkiri di saat kita terkena GERD anxiety, kita merasa diri kita yang paling benar, dan kita akan selalu mendominasi dalam setiap percakapan gitu ya, dalam setiap perdebatan gitu ya. Eh, jadi sifat GERD anxiety ini adalah sifat yang sulit untuk mengalah begitu ya, dalam beradu argumen gitu ya. Dan mengapa saya katakan demikian, karena saya sering mengalami, bukan pernah lagi, hampir setiap hari begitu ya, apakah kepada berargumen kepada saudara, berargumen kepada istri begitu ya, kepada orang tua seperti itu. Dan saya memperhatikan eh, sikap-sikap saya dan apa yang saya rasakan itu, eh, terkadang saya menyadarinya setelah selesai perdebatan gitu ya, ada terjadi penyesalan, apalagi perdebatan yang berakhir dengan kemarahan begitu ya, membuat uh, kita menjadi menyesal begitu ya, menjadi gelisah begitu ya. Tentunya teman-teman pasti pernah mengalami hal yang demikian gitu ya. Saya yakin dan percaya sebagian besar daripada kalian yang mengalami anxiety, psikosomatis, GERD gitu ya, tentu kalian pernah juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi yang saya rasakan itu, setelah perdebatan, apalagi berakhir dengan pertengkaran, itu eh, selang beberapa waktu menyesal gitu ya, menyesal. Kemudian di saat berdebat itu ya, seperti saya sampaikan tadi, tangan kram, kaki kram, kepala kalap gitu ya, kayak pusing gitu, kemudian napas terengah-engah gitu ya, jantung berdebar-debar. Nah, itulah sensasi-sensasi ketika kita berdebat gitu ya. Dan yang kedua adalah hindari berbicara terlalu banyak ya. Mengapa saya sampaikan demikian? Ya, karena juga ini menurut pengalaman saya pribadi, dan apakah kalian juga mengalami itu saya tidak tahu ya, namun itulah yang saya alami ketika saya hanya sekedar cerita gitu ya, cerita untuk
menyenangkan hati gitu ya, memperbaiki suasana. Namun pada saat ngobrol gitu ya, terlalu durasinya terlalu lama, badan terasa capek gitu ya, capek terus begah gitu ya, kembung, terus kayak kembali lagi tangan kram gitu ya, kepala kram jika berbicara terlalu banyak. Namun jika berbicara hanya secukupnya saja, itu tidak terlalu banyak sensasi yang saya rasakan, demikian ya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa ketika kita berbicara terlalu banyak gitu ya, atau terlalu lama, tanpa kita sadari kita banyak memakan atau menelan angin gitu ya, banyak menelan angin, dan itulah yang membuat tubuh kita menjadi tidak nyaman gitu ya. Seperti yang setelah saya sampaikan, ketidaknyamanan itu begah gitu ya, terasa begah, kembung, nafas pendek, kemudian kram gitu ya, dan setelah berbicara lama terkadang lemes gitu ujung-ujungnya. Nah, dalam sehari-hari kita tidak memungkiri bahwa kita tentunya akan berkomunikasi gitu ya, atau berbicara pada siapa saja yang bertemu dengan kita ya. Timbul kebencian yang timbul, kemudian hindari juga berbicara terlalu banyak gitu ya, walaupun hanya berbicara hal yang menyenangkan pun. Di saat kondisi kalian masih mengalami GERD anxiety, itu saya anjurkan untuk sementara waktu ya, dalam proses tahap penyembuhan kalian itu kalian hindari dulu. Jadi tips yang saya bisa bagikan itu adalah ketika kalian ingin berbicara atau sharing kepada siapa saja, orang tua kah, saudara, kerabat, atau istri gitu ya, carilah topik-topik yang jangan sampai endingnya itu beradu argumen gitu ya. Carilah topik-topik yang, saya ambil contoh, kalau saya kepada istri saya, kita bulan ini liburan ya, kapan kita liburan, terus nanti ntar sore kita jalan ya. Ya pokoknya berbicaralah tentang hal-hal yang jangan mengarah ke arah perdebatan. Contoh, membicarakan orang lain, terus membicarakan hal-hal tentang perencanaan gitu ya, yang ujung-ujungnya pasti ada menimbulkan argumentasi ya. Nah tentunya tanpa kalian sadari, kalianlah yang mendominasi dalam setiap percakapan ya. Nanti setelah perdebatan selesai, bahkan pertengkaran selesai, kalian menyesalinya dan sadar bahwa oh rupanya saya terlalu banyak bicara ketimbang lawan bicara saya begitu. Jadi kalian tidak perlu kaget lagi ya dengan apa yang kalian rasakan, bahwa setiap kalian berbicara kepada siapa saja pasti kalian yang mendominasi, kalian terlalu banyak bicara begitu ya. Beda di saat kalian sebelum terkena GERD anxiety. Nah itu tips yang pertama, yaitu mencari topik-topik yang tidak menimbulkan perdebatan. Dan yang kedua adalah hindarilah berbicara terlalu banyak gitu ya. Berbicaralah yang secukupnya. Ini tidak berlaku selamanya gitu ya, hanya sementara saja di tahap penyembuhan kalian. Karena sering berjalannya waktu, seperti yang saya rasakan, awal-awal saya terkena GERD itu sangat sulit untuk berbicara banyak ya, karena saya cepat capek gitu ya. Badan saya kok capek, dan sensasi yang telah saya sampaikan tadi gitu ya, yang saya rasakan. Namun setelah saya semakin minggu membaik, semakin bulan membaik, saya mulai berbicara lama itu udah mulai tahan gitu ya, artinya sudah mulai mampu mengontrol
setiap apa yang saya keluarkan gitu ya, bahwa ada saatnya lawan bicara kita yang berbicara dan kita yang diam, atau sebaliknya kita yang berbicara lawan bicara kita yang diam gitu ya, saling mengerti. Namun jika di awal-awal kalian terkena growth anxiety, itu sangat sulit sekali. Pasti kalian yang akan selalu merasa benar, walaupun memang dalam beberapa case mungkin kalian benar dalam hal itu ya, namun hampir 80% itu kita yang egois gitu ya. Bisa jadi kita yang salah seperti itu. Jadi itu dia tips yang kedua, bahwa kurangilah berbicara sementara waktu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa kalian sadari kalian menelan banyak udara ketika kalian berbicara banyak gitu ya. Dan tentunya ketika kalian makan juga hindari juga untuk berbicara, karena ya seperti yang saya telah sampaikan tadi, udara akan masuk membuat kalian menjadi kembung atau merasa sesak gitu ya, begah, dan sensasi yang lainnya. Oke, mungkin itu saja tips yang saya bisa bagikan dan pengalaman saya yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap dukung saya untuk tetap berbagi pengalaman ya. Kalian bisa subscribe, like, share, dan komen. Nanti saya akan balas di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you.